Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi ini yang akan kita buat di Word itu, jadi ini versinya adalah versi Word ya. Jadi kita gunakan, kira-kira kita buatnya bisa tidak tampilannya seperti ini. Jadi hasilnya harus seperti ini. Yang harus dilakukan yang pertama kali, itu jangan langsung ketik. Adalah yang pertama, kalian pilih dulu ini no spacing. Ingat ya, yang pertama kali harus pilih no spacing dulu. Nah, setelah no spacing, baru kalian mulai menulis. Kalian tulis bagian kopnya semua sampai di bagian bawah dulu. Jadi jangan diatur dulu formatnya. Jadi ketik biasa dulu. Kemudian hurufnya yang perlu disetting. Biasanya ini pakainya Times New Roman. Jadi ketik saja Times New Roman. Nah, kemudian bisa ukurannya 11. Nah, jadi yang harus dilakukan ketik seperti ini. Kemudian enter lagi, taruh di belakang DNS, baru kalian enter. Enter dua kali. Sudah? Nah, untuk membuat kop, yang penting kalian sudah posisikan kayak gini. Nah, sekarang kan harus buat untuk kopnya diatur dengan baik. Nah, setelah itu, ini karena ada taruh logo sebelah sini, sesuai dengan contoh yang ada yang ini. Jadi dia kan agak ke kanan sedikit ya. Dia agak ke kanan. Jadi untuk memindahkan ke sebelah kanan, itu jangan pakai spasi. Ingat, di Word itu, mengetik di Word, jangan menggunakan spasi lebih dari 1. Itu kesalahan. Itu fatal. Tidak boleh lakukan hal seperti itu. Yang harus kalian lakukan hanya bisa dengan manual, yaitu klik di sini, lalu kasih maju. Yang ini blok dulu. Nah, cara bloknya kalian bisa blok begini. Jadi arahkan kursor sebelah kiri. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kalian klik di sini baru tarik sampai sini. Yang gampangnya kalau mau blok hanya begini. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa kasih maju dengan cara ambil dari sini, tarik ke sana. Klik di bagian bawah ini. Paham toh? Atau dengan tekan Ctrl M. Tekan Ctrl M. Jadi kalau sudah, nah sekarang tinggal kalian kasih tebal atau kasih besar huruf sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya ini diganti dengan 16. Dikasih tanda bold. Nah, tapi sebelumnya ini kalian harus ketik sampai sini dulu baru mulai merubah format di atas. Paham ya? Nah, kemudian tinggal masukkan logo. Cara masukkan logo, kalian bisa dari insert, kemudian pilih gambar, atau bisa cari gambar langsung. Misalnya ini logo, tinggal di copy, Ctrl C, kemudian taruh di sini, Ctrl V. Nah, dia langsung muncul kayak gini. Nah, ini berarti belum bisa diotak-atik ya. Kalian harus klik dulu, klik kanan, kemudian pilih wrap text, pilih in font of text. Nah, setelah itu tinggal kalian kasih kecil. Kasih kecil. Nah, taruh di samping. Ya, seperti itu. Gampang toh? Nah, kalau misalnya masih kurang ke kanan, kalian tinggal klik lagi blok yang ada, kemudian arahkan ke kanan lagi. Nah, seperti itu. Lalu logonya bisa dikasih tebal juga boleh. Kasih besar sedikit boleh. Nah, setelah itu garis bawah. Bagaimana cara buat garis bawah? Kalian tinggal klik di bagian belakang ID, ingat. Di melakukan eksekusi apapun, semua tergantung posisi kursor. Kursor itu berada di bagian mana? Nah, ini tinggal taruh di bagian belakang. Kemudian pilih, kembali ke home. Ini ada di sini. Kalian pilih yang namanya bottom border. Nah, otomatis sudah ada garis bawah. Cuman kenapa dia tidak sampai di sini? Nah, cara untuk memindahkannya, kalian perhatikan di sini. Ini ada 1, 2, 3 ya. Ada first line, ada left, ada yang paling bawah. Nah, kalian pilih di bagian yang ketiga, yang kedua ya, 1, 2. Dapat lihat, Gasing?
Ada dua toh? Yang kedua, klik tahan, terus tarik ke kanan. Nah, selesai. Paham toh? Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk DNS kan gampang, cuma tinggal Ctrl E, kemudian tinggal kasih tebal. Selesai. Tadi kursor suara sini toh? Nah, sebelum memasukkan foto, kalian setting dulu untuk memasukkan NIM dan lain-lain. Nah, ukuran huruf bisa kalian menyesuaikan, misalnya ukurannya 9. Nah, setelah itu kalian buat dengan format tabulasi. Format tabulasi. Format tabulasi itu maksudnya apa? Supaya kita bisa tahu menempatkan format tabnya, dia rata ini, bagian sini, kemudian rata di sebelah sini, kemudian rata di ini, dan rata ini. Jangan menggunakan spasi, tapi menggunakan tab. Jadi harus tab. Nah, saya kembali di sini. Cara menggunakannya, misalnya kalian taruh yang pertama, ini anggap saya foto sebelah sini, ini untuk tulis nama, NIM ya. Oke, kalian tab saja, NIM. Nah, setelah ini titik ganda, taruh sebelah di sini. Nah, tab lagi, titik 2, spasi, tulis nama, NIM, 2020, 11, misalnya 001. Nah, kemudian yang sebelah sananya adalah status mahasiswa, taruh di nomor 9 misalnya. Ini bisa dirubah nanti. Status mahasiswa. Nah, kemudian pilih lagi posisinya. Tab lagi, kemudian spasi aktif. Oke. Setelah itu enter, tab lagi, tinggal kalian tulis nama. Misalnya siapa namanya? Spasi Jalal Mateanubun. Nah, tab lagi, tahun akademik. Kemudian tab lagi 2020-1. Kemudian enter lagi, tab lagi. Lanjut ke mana? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Tab lagi. Spasi laki-laki. Tab lagi IPK. Spasi 3,93. Tab lagi tempat tanggal lahir. Tab lagi spasi Tanimbar, 13 Maret 1999. Tab lagi SKS lulus. Tab lagi spasi misalnya 24. Enter. Nah, tab lagi program studi. Spasi ilmu hukum. Nah, kalau kalian menggunakan format yang kayak gini, itu kerjanya setengah mati. Tidak sulit. Karena semuanya menggunakan format tabulasi. Kemudian setelah itu enter. Nah, kalian setelah di sini, lepas semua ini. Tab-tab ini, supaya tidak mempengaruhi tabel yang nanti kita buat. Nah, tarik dulu. Tarik lagi. Tarik lagi. Selesai ya, sudah bersih. Nah, bisa juga dengan cara yang gampang. Kalian klik 2 kali, langsung kalian bisa pilih clear all. Oke, itu langsung semuanya clear. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana kita buat tabel? Nah, sebelum buat tabel, kalian enter 1 kali dulu. Nah, baru kalian naikkan kursor ke atas. Jadi harus enter dulu, supaya bisa memasukkan karakter di bawah tabel tersebut. Nah, sekarang buat tabel. Cara buat tabel gimana? Kalian hitung. Di sini jumlahnya ada berapa? Yang ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah ada berapa? Berapa? 8, 11. Nah, tinggal kalian insert di sini, pilih insert, tabel,
Kemudian pilih insert tabel. Nah, tadi yang ke kanan berapa? 6, ketik 6. Yang ke kiri ada berapa? 11. Nah, kemudian klik OK. Nah, otomatis tabelnya akan muncul seperti ini. Ya, ini misalnya. Nah, sekarang kita atur posisinya dulu, supaya menyesuaikan dengan kondisi yang diisi di dalam tabel. Ini jumlahnya bisa ke kanan sedikit. Nilai mutunya juga bisa ke kanan sedikit. Nah, cara tarik-tarik itu saya tinggal klik tahan, tarik ke kanan. Nah, sudah seperti itu. Sesuai ya. Nah, kemudian di blok semua ke bawah, pilih yang tengah. Ini lagi, di blok lagi, pilih tengah. Kemudian yang ini semuanya pilih tengah. Jadi ketik dulu. Nah, nanti baru diatur. Ini bagian headernya bagian atas. Bagian kepalanya diturun sedikit. Supaya biar ada spasi, klik di sebelah sini, di belakang hukum, enter 1 kali juga bisa. Supaya agak jaraknya. Nah, seperti itu. Kalau mau jaraknya agak panjang ke bawah, bisa ditarik seperti ini. Nah, supaya dia sedikit bagus ya. Nah, dah. Paham ya? Nanti untuk menyesuaikan total SKS dan lain-lain, nanti tinggal disesuaikan. Misalnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya mau gabung tabel gimana? Ini kalau mau gabung tabel, tinggal total SKS-nya digabung jadi satu kayak gini. Kemudian di layout. Nah, pilih merge cell. Nah, ini juga pilih merge cells. Nah, kemudian tinggal blok semua, pilih rata tengah. Ya, sama kayak tadi sebenarnya untuk masukkan foto. Jadi untuk masukkan foto, anggap saja ini kita masukkan satu foto. Nah, tinggal ditaruh sebelah sini. Nah, kayak gitu. Jadi fotonya nanti tinggal diinsert di sini. Contohnya kayak gitu. Kemudian, bagaimana cara kita membuat seperti ini? Jadi ada ketua program studi, kemudian ada penasihat akademik, kemudian ada Ambon dan lain-lain untuk tanda tangan mahasiswa. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, dalam membuat seperti ini, kita juga tetap memanfaatkan format tabulasi. Cara menggunakan format tabulasi yang ini, kita rubah menjadi posisinya seperti ini. Perhatikan, dapat lihat? Bisa? Dapat lihat toh? Jadi dia punya posisinya langsung kayak begini. Ada huruf ini. Jadi dia namanya center tab. Nah, kemudian pilih satu di sini, kemudian satu di tengah sini, satu di sini. Ada 3 kan? Kemudian tinggal tab saja. Tinggal tab lagi, karena biasanya tanggal di atas dulu. Ambon 28 Januari 2021. Enter, tab, kemudian ketua program studi, kemudian penasehat akademik, kemudian di sini adalah mahasiswa. Enter lagi, kemudian program studi ilmu hukum. R. Latukonsina SH MH. Kemudian penasehat akademik, misalnya Ali Tamrin Wasolo. Nah, ini misalnya Jalal Matea Nubun. Nah, kemudian di sini di bawahnya tulis NIDN titik 12.05.07.82.01. Ini lagi NIDN 12.05.07.81. Ini sebelahnya adalah NIM
2020 11.001. Nah, ini selesai. Jadi caranya gitu. Banyak orang kalau tidak paham, mereka akan memasukkan di sini adalah menggunakan tabel. Jadi bikin tabel 3 tabel, nanti baru tabelnya dikasih hilang, yang kelihatan. Nah itu gaya yang tidak profesional. Ada fasilitas dari Word, kenapa tidak dimanfaatkan? Nah makanya target saya adalah bagaimana kalian paham cara untuk membuat yang seperti ini dengan mudah yang telah saya sampaikan tadi. Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, kalau pakai format tabulasi yang kayak tadi, misalnya ini mau digeser ke sebelah kanan sedikit. Tinggal digeser, kita blok saja. Nah, kemudian tinggal ditarik ini ke sini sedikit. Ini tarik lagi ke sini. Nah, ini ditarik ke sini sedikit. Kemudian yang ini tertarik. Nah, kemudian kalau mau kasih besar huruf, dia tidak bakalan berubah posisinya. Nah, seperti itu. Karena sudah di format tabulasi. Nah, kasih kecil juga tetap sama, sampai sekecilnya tetap sama. Nah, itu kalau menggunakan format tabulasi. Tapi kalau kalian menggunakan spasi-spasi, pasti akan hancur. Karena pasti bagian bawahnya akan turun, bagian atasnya akan naik, lebih turun. Tapi kalau dengan format tabulasi, ini sangat memudahkan dalam proses untuk pembuatan ini. Nah, ini kemudian misalnya mau ke kanan sedikit, tinggal klik lagi, tarik ke kanan. Nah, yang kayak tadi, ini tinggal menyesuaikan, ditarik ke sebelah sini. Ya, seperti itu. Oke. Ini mau dibesarkan, boleh tinggal menyesuaikan. Seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ya? Oh, kalau tambah tabel. Bagaimana kalau misalnya kurang tambah tabel? Kalau tambah tabel yang gampang, klik di sini saja, di belakang ini. Di belakang misalnya mau tambah tabel di bawah, di sini misalnya. Di bawah pemodelan matematika misalnya. Enter aja, langsung jadi. Ada tabel. Gampang saja tuh. Enter saja. Nah, kalau mau hapus, tinggal klik kanan. Kemudian delete cell. Nah, tinggal pilih. Pilih yang delete yang entry row. Nah, hapus. Gitu. Kalau misalnya tabelnya ada sebelah kanan, misalnya kalian terlanjur insert salah ya, insert yang sebelah kanan, lalu tabel ini yang mau dihapus. Nah, tinggal klik kanan, pilih yang tadi lagi, delete cells, kemudian pilih delete entry column. Nah, seperti itu. Ini tinggal dikasih tebal misalnya, tinggal kalian menyesuaikan saja. Oke, seperti itu. Paham? Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.